mana nih? Biasa teras rumah. Udah. Karini di mana Karini ini? Masih di kereta, Kak. Ah, di kereta. Oh, Iya, emang masih di kereta. ke mana Kak Karini? Ke Tanjung Sari. Tanjung Sari. Oh, saya juga ini di Cileunyi ini posisi. Kenapa, Kak? Oh, Tanjung Sari. Wah, lumayan. Saya juga ini di Cileunyi, Kak. Posisinya. Tanjung Sari di Di mana Tanjung Sarinya Cicalengka. Kak ini? Di Calengka. Oh, Calengka dong. Siap. Oke, Kak. Ini kan Nenden, Kak Aji. Oke. Baik, Kak. Saya langsung saja kali ya. Silakan Kak. Siapa yang bertugas berdoa hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mimpin doa, Kak. Kita ucapkan basmalah bersama-sama dan bacakan Al-Fatihah untuk kelancaran tatap maya yang ketiga hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga tatap maya hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, Kak. Kakak semua. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rini. Baik, Kakak saya izin share screen ya. Apa share screen saya sudah muncul belum Kak? Sudah Kak, modul 1.3. Sudah. Oke, siap. Baik, saya tadi belum buka juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak, selamat berjumpa lagi di pertemuan tatap maya kita di modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Di pertemuan tatap maya hari ini kita akan berlangsung selama 2 JP, yaitu sekitar 90 menit ya Kakak. Baik, ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan, kurang lebih 3 sebetulnya. Baik, karena waktunya juga lumayan ya Kakak. Jadi 90 menit ini mau nggak mau kita harus on time. Karena kalau lebih kita bakal out ke maghrib. Betul ya Kakak ya? Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih efektif saja hari ini. Kakak, seperti biasa saya pengen tahu dulu keadaan Kakak hari ini nih. Boleh dituliskan bagaimana keadaan hari ini? Sehatkah Kakak? Boleh dituliskan di chatnya Kakak. Wah, lemes. Wah, Kak Sony lemes. Lagi banyak kegiatan Kak Sony ya? Iya Kak, aduh 4 pelatihan Kak, jadi mohon maaf mungkin hari ini tidak bisa maksimal. Jadi izin Kak, sekarang tuh kan MOOC, PKG, kemudian PPG juga alhamdulillah dipanggil dan satu lagi JP Kak, Jabar Penggerak ini dalam satu kegiatan. Jadi bareng-bareng 4 ini jadi agak lumayan, tapi insya Allah mohon dukungannya dari kakak fasilitator juga, mungkin mohon bimbingannya agar bisa menyelesaikan PKG ini juga Kak. Terima kasih Kak. Amin. Luar biasa Kak Sony, 4 kegiatan sekaligus ya. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan bisa berjalan lancar semuanya ya Kak Sony ya. Insya Allah saya akan mendukung. Amin Kak. Siap Kak, terima kasih Kak. Iya betul ya, ada beberapa
kemarin juga PPG yang piloting 3 ya sudah dibuka. Di sini siapa aja ya Kak yang sambil PPG boleh ini kasih jempolnya atau resen siapa aja yang lagi PPG? Kak Sony barusan ya. Oh Kak Rini juga sama lagi PPG ya Kak Rini ya. Piloting 3, Ya, piloting 2 Kak. piloting 1 nanti Oh satu. Oh, nanti ujian tanggal 22 hari Minggu. oh oke siap. Mudah-mudahan nggak bentrok Kak ya. Tanggal 22 enggak sih kayaknya. Oke aman. Berarti cuma Kak Sony sama Kak Rini aja ya? Yang lagi PPG ya, yang lainnya aman berarti ya? Oke siap. Kemarin di kota Bandung sendiri di diseminasi yang gelombang kedua banyak yang bentrok dengan PPG, bahkan di kota lain di Cianjur dari 15 itu 10 orang PPG pada mengundurkan diri kayak gitu. Mudah-mudahan kita mah masih bisa jalan ya kakak-kakak ya. Kalau melihat piloting yang sekarang masih insya Allah lah tidak akan mengganggu kakak semua. Insya Allah pada bisa. Amin. Baik kakak, saya lanjutkan lagi. Ini kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera kakak, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi hari ini adalah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kakak, ini agenda hari ini ada beberapa. Yang pertama tadi pembukaan sudah, yang kedua nanti kita ada aktivitas pertama yaitu role play, bermain peran, pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Yang berikutnya menuliskan peran guru peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Kalau ini kita nggak di Jamboard ya kakak, kita di Figma. Yang berikutnya ada aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak, dan yang aktivitas terakhirnya adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3, dan terakhir closing statement atau refleksi dan foto bersama. Oke kakak, pertanyaan pertama, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Boleh di raise hand kalau ada yang mau langsung menjawab atau bertuliskan di kolom chat kakak. Wah, Kak Septian. Silakan Kak Septian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya di lapangan, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memusatkan sepenuhnya kepada, nggak sepenuhnya sih, sebagian kepada peserta didik, contohnya dari pembentukan kelompok, berdiferensiasi. Jadi kita hanya mengarahkan saja, terus kita istilahnya menstimulus permasalahan, nanti peserta didik yang mencari solusinya Pak, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Septian. Tadi kata kunci yang dari Kak Septian mengarahkan ya Kak, mengarahkan peserta didik. Jadi kita sebagai fasilitatornya kali ya, seperti itu. Baik, ada Betul, lagi Pak. Kak? Nah, Kak Flo, silakan Kak Flo. Mohon izin mungkin untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kalau menurut pribadi saya itu pembelajaran yang apa ya, yang dasarnya didasarkan dari kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi nanti peserta didik tuh mendorong agar mereka tuh berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan aktivitas fisik, begitu Kak kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Flo. Tadi kata kuncinya pembelajarannya sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Baik Kak, saya sepakat dengan Kak Septian dan Kak Flo bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sebetulnya sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didiknya. Lalu kita hanya sebagai fasilitator memberikan stimulus atau mengarahkan peserta didik ya. Baik. Oke Kak, sebelum menjawab
Ini apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau yang berikutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Seperti itu. Nah, nanti ini kita renungkan kali ya. Renungkan bersama-sama kira-kira kakak-kakak yang mana nih? Apakah salah satu dari ini atau sebetulnya punya yang lain? Seperti itu. Kakak. Baik. Langsung aja kakak ya. Oke. Oke. Sudah muncul kakak? And we know from all research that when students are empowered to make Oke. Sorry kakak. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini ada suatu video dari Cassandra Lanucci katanya. Ya, sebentar. and we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak sudah dapat intinya atau perlu diulang lagi kakak? Mungkin agak diulang lagi kak, sekali lagi kak. Hai, siap kalau begitu. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Sudah dapat kak intinya kak? Dapat ya? Boleh dituliskan dong di chat kira-kira kakak dapat apa ya inti dari video barusan? Oke, di chat boleh. Oke, Kak Dini, izin gunakan 2 perangkat. Siap Kak Dini, mangga. Kak Ganian membuat siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kak Sony, pembelajar yang membuat peserta didik lebih enjoy dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran membuat peserta didik membuat anak lebih mandiri, percaya diri, dan nyaman. Peserta didik enjoy nantinya untuk perkembangan peserta didik lebih mandiri,
Kanenden mengajak siswa untuk mengambil keputusan sendiri. Kaji, pembelajaran kepada murid memberikan kesempatan kepada siswa menjadi lebih aktif dan berkembang dan mampu menerapkan ke kehidupan sehari-harinya. Kaseptian, tidak ada paksaan terhadap pendidik dalam melakukan aktivitas. Azhar, pembelajaran yang bersifat pendidik yang membuat peserta didik lebih mandiri. Oke. Ya, terima kasih kakak sudah menuangkan apa yang didapat barusan dari video pendek barusan ya kakak. Betul sekali bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik itu akan membuat peserta didik lebih mandiri, menyenangkan ya. Anak-anak tuh bisa hadir sepenuhnya. Walaupun terkadang kita sebagai guru kalau memang kurang terbiasa atau belum terbiasa pasti akan muncul apa ya, perasaan deg-degan, takut dan lain sebagainya kali ya, tidak nyaman bagi kitanya. Padahal kalau sudah dibiasakan itu jadinya enjoy aja kita juga sebagai gurunya ya. Oke. Kak Minarni, pembelajaran berfokus pada siswa untuk bisa aktif dan lebih mandiri dalam pembelajaran. Sip. Terima kasih kakak sudah menuangkan. Baik, kakak kita akan masuk ke aktivitas berikutnya. Barusan itu sebetulnya itu nggak bisa dilanjutkan ya. Oh ini. And we know from all the research. Oh. Ya. Baik kakak, ini aktivitas pertama. Kita mari melakukan role play berikut. Nah, role play ini nanti kakak, tadi saya sudah infokan juga di grup ya. Kita akan ada sedikit aktivitas fisik kakak, cuman sedikit sih sebetulnya. Cuman 30 detik dah kayak gitu. Kakak, aktivitas fisiknya seperti apa? Aktivitas fisiknya nanti kakak akan berpasangan kakak. Oh, saya jelasin dulu kali ya. Oke, ini CP, tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya kakak. CP pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan, lalu peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya itu latihan gerak koordinasi kakak. Nah ini aktivitasnya kakak. Nanti kakak akan berpasangan. Nanti saya saja yang mengurutkan di apa ya, di Google Meet ini kakak ya, berpasangan. Jadi intinya nanti kakak juga harus membuka, mau nggak mau sih harus membuka apa ya, kameranya kakak. Jadi nanti kita saling memperhatikan seperti itu. Nanti saya akan menampilkan pilihan gerakannya. Nah, kakak memilih gerakan yang paling disukai. Jadi kakak memilih sendiri mau gerakan yang mana. Nanti saya ada 5 gerakan kakak. Yang pertama, yang berikutnya sebelum memperhatikan gerakan, kakak menghitung denyut nadinya. Jadi denyut nadi awal. Setelah itu denyut nadi awal itu dituliskan di spreadsheet kakak. Nanti saya akan kirimkan juga linknya. Setelah menuliskan denyut nadi, kakak dengan berpasangan tadi bergantian, secara bergantian melakukan gerakan yang sudah dipilih. Sebentar kakak. Oke. Maaf ya kak. Aduh. Baik. Setelah itu, setelah satu orang melakukan gerakan, nanti kakak
dilihat atau diperhatikan oleh rekannya atau pasangan yang lain. Setelah selesai selama 30 detik, nanti kakak menghitung denyut nadi akhirnya. Jadi yang kedua kalinya. Jadi setelah melakukan nanti hitung denyut nadi lagi. Oke, sampai situ jelas kakak? Jelas Jadi Kak. nanti ada pergerakan dihitung awal denyut nadi awal normal, setelah itu setelah bergerak dihitung lagi denyut nadi yang akhir ya Kak ya. Betul, betul. Siap. Nah, setelah selesai nanti pasangannya menuliskan umpan baliknya Kak. Menuliskan umpan baliknya di spreadsheet kayak gitu. Setelah itu bergantian Pak. Kalau tadi A, sekarang B yang melakukannya. Melakukan hal yang sama juga. Kayak gitu. Oke, jelas ya Kakak? Mudah-mudahan jelas. Baik, sebentar. Saya akan kirimkan dulu spreadsheet-nya ke Kakak. Oh ya, sorry. Ini dia. Oke. Oh, Karini, kenapa Karini? Karini raise hand, kenapa Kak? Masih di mute Kak? Ya kayaknya masih sulit Kak untuk hari ini, kayaknya masih di perjalanan atau di stasiun Kak. Iya, maaf, minta izin Kak, masih di perjalanan. Oke, siap Kak, aman. Nggak apa-apa Kak. Nanti Kakak Ya, terima memperhatikan kasih saja Kak. Kak ya. Siap, Ya, nggak apa-apa makasih Kak. Kak. Oke. Di layar saya, sebetulnya saya ini on cam nih. Apakah saya kelihatan Kak on cam? Enggak Kak, di saya hanya huruf F saja. Tidak ada Oh Kak. gitu ya? Nggak ada. Ya. Waduh, padahal saya Sama Kak. on cam ini. Waduh. Oke Kak, di sini juga saya lihat Kak Azhar, Kak Rini, Kak Dini, Kak Minarni off cam ya. Baru kebuka. Siap. Oh di saya malah ini ya nggak kelihatan. Aduh, mohon maaf ya Kak, kayaknya jaringan juga ini. Silakan Kak Dini. Saya izin Kak, on cam-nya di HP pakai 2 Oke. sama, jadi nggak ada sinyal kalau di PC mah. Oke, siap Kak, aman Kak. Siap. Oh, berarti saya juga kemungkinan kayak gitu ya, kayak Kak Dini ya. Oke deh, saya juga dua device aja kalau gitu. Baik Kak, lihat spreadsheet-nya sudah saya kirim di chat. Silakan dibuka dulu Kak. Oke, silakan kalau sudah dibuka, silakan dituliskan namanya dulu Kakak. Tuliskan namanya dulu. Bisa dibuka Kakak? Bisa Kak yang berupa tabel ya Kak ya. Ya betul Kak, silakan Kak dituliskan Kak. Oke. Terima kasih Jadi nanti Kak. saya urutkan. Saya urutkan sesuai spreadsheet aja ya Kak ya, pasangannya ya. Ya Kak udah aja langsung disilang aja 12 12 12 gitu aja ya Kak ya. Ya betul. Silakan dituliskan dulu namanya Kak. Kak Aji atas. Oke. Tadi yang nggak bisa berarti Kak Rini ya. Oke. Tapi ini gerakannya belum tahu ya Kak ya? Belum Kak, belum. Oke, siap. Saya ini dulu Kak. Nah ini Kak. Pilihan gerakannya ini Kak. Silakan di kakak-kakak pilih mau yang mana Kak. Tenang Kak Haji, nggak ada lari kok. Lari ke lapangan enggak. Dari sana keluar. Ditutup.
Tinggal diklik aja ya Kak ya, yang tulisan gerakan tinggal diklik memilih gerakan 1 sampai 5 udah ya Kak. Betul, betul Kak. Oke. Oke. Aduh, apa ya? Kameranya nggak buka nih. Baik, Kakak sudah. Oke, baru Kak Aji, Kak Flo, Taufik, Kak Diki, Kak Denden, Kak Azhar, Kak Sony, Kak Dini, Kak Ganyar. Masih ini yang lainnya. Wah, ini Kak Sony belum, Kak Sony. Tenang. Sudah menuliskan aja Kak Sony. Denyut nadi awalnya. Tadi langsung dicek Pak. Kak, nggak apa-apa, hapus dulu ya Kak ya. Oh gitu, mau kayak gitu aja. Ya nggak apa-apa sih Kak. Tadinya mau saya bareng-bareng gitu. Tapi kalau bisa sendiri mah nggak apa-apa. Oh, Ah, oh oke, siap Kak. boleh Siap tuh Kak. Kalau eh, bisa langsung sendiri mah boleh. Boleh dituliskan juga kayak Kak Sony ya Kak. Oke, langsung denyut nadi awalnya Kak. Bareng aja Kak. Kak Ajis kasih stopwatch, nanti kita mulai. Oh nanti gitu. Ya, bareng ya gitu sudah ya. tuh. Biar bareng-bareng. Boleh, boleh, boleh. Ini tapi masih cuma 9 nih yang nulis. Oh, Kak Septian udah di bawah aja Kak Septian. 3 orang lagi yang belum. Kak Minarni belum. Siapa lagi? Nulisnya di mana Kak? Di chat atau di mana? Oh, di spreadsheet Saya Kak. soalnya baru gabung. Itu di. Oh, baru gabung ya Kak Hadia? Oke, sebentar Kak. Tadi kelempar sinyalnya Mas. Putus-putus. Oh gitu. Siap, siap Kak. Siap. Kak Hadi, ini Kak Hadi. Di linknya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Siap Kak. Kameranya. Duh. Kameranya nggak nyala punya saya ya. Siapa lagi ya? Oke. Kak Hadi. Belum. Apa lagi ya? Kak Dini enggak ya? Kak Dini udah ya Kak Dini ya? Kak Dini Kak, saya sudah. pakai handphone jadi nggak bisa buka linknya. Oh gitu, Kak. Oh tapi udah ya, udah ngisi ya Kak. Kak Dini sudah ngisi. Saya sudah ngisi. Baik, Kak. Siapa lagi ya? Kak Nenden belum nih.
Oke, Kak Nenden. Berarti Kak Nenden sama Kak Minarni nih. Belum ya. Kalau Kak Rini tadi emang lagi di jalan kayaknya nggak bisa. Oke, Oke, Kak. Berarti nanti Kak Aji dengan Kak Flo ya. Kak Aji dengan Kak Flo, Kak Taufik dengan Kak Diki, Kak Nenden dengan Kak Azhar, oke, Kak Sony dengan Kak Dini, Kak Ganiar dengan Kak Hadi. Nah, ini Kak Septian dengan siapa ya? Kak Septian. Mungkin dengan kakak aja, dengan kakak Pasil aja coba. Dengan saya. Oke. Minarni belum ada Minarni. Kak Minarni, Kak Minarni nih. Kak Minarni. Katanya pakai HP Kak baru santai, jadi untuk masuk ke Google Sheet-nya agak susah, agak loadingnya mungkin agak lama, begitu Kak. Oh gitu ya, Kak Minarni. Oke. Sudah. Iya betul Kak, saya nggak bisa masuk ke Google Sheet-nya. Oh gitu. Baiklah. Kalau gitu Kak Minarni. Ada berarti satu orang lagi siapa ya? Satu orang lagi ya? Kan kita ada 14 Kak, orang. Kak Hasan belum masuk ya Kak Hasan? Oh iya benar, Kak Hasan. Kak Hasan. Oh iya betul Kak. Betul, Kak Hasan belum masuk ternyata. Baik, nggak apa. Berarti Kak ini aja Kak. Oke. Kak Septian nanti ya, jangan dengan saya Kak. Oke. Bisa ada yang bertiga nggak? Ada yang bisa bertiga? Kak. Kak Septian gerakannya apa Kak? Gerakan kelima tuh. Loncat di tempat. Loncat di tempat. Oh iya benar, loncat di tempat. Oke, Kak Aji sama Kak Flo sama ya Kak? Sama ya saya, Kak Aji sama Kak Ganiar sama udah aja Kak, yang itu yang bertiga aja kalau misalnya. Jadi nanti Kak Septian dengan yang nggak ada pasangannya. Oh gitu, boleh kalau Ya. gitu. Kak Aji, Kak Flo dengan Kak Ganiar ya. Oke, berarti Kak Hadi dengan Ya Kak betul Septian. Kak. Ya betul Kak. Ya gitu aja Kak. Boleh ya kayak gitu ya. Oke, siap kalau begitu. Nah, Kakak, ini saya lanjutkan. Ini pasti udah tahu sebetulnya ya. Kayak gimana sih gerakannya Kakak? Barangkali mau berubah dulu gerakannya. Saya lupa harusnya dari tadi ya. Oke, ini gerakannya Kakak. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi awalnya belum ya? Belum Pak, denyut nadi dulu. Belum ya? Lupa saya Kak. Belum. Baik. Bisa ya? Baik kalau gitu. Iya. Ya. Mohon izin Pak Abdul. Baik. Ya gimana Kak? Kalau saya kan pasangannya tadi sama Pak Hadi ya Pak. Kalau Pak Hadi kan ngelihat itu teh nomor 3 gerakannya. Saya nomor 5 itu apakah kita menilai masing-masing gerakannya? Pak Hadi 3, saya 5 atau nanti satu-satu disamain, Kak. Pak? Enggak Kak, boleh Kak Hadi sesuai pilihannya, Kak Septian juga sesuai pilihannya. Enggak apa-apa. Oh iya. Ya. Oh, berarti sesuai gerakan masing-masing ya, Kak? Oke. Kita cek tadi dulu ya Kak ya. Oke, saya akan 10 detik. Berikan 10 detik, nanti kali 6 aja ya Kak ya. Oke, 10 detik nanti dikali 6. Siap Kak? Oke, mudah-mudahan suara saya tidak delay. 1, 2, 3. Cukup? Silakan Kak. Dikali 6 dituliskan di spreadsheet-nya. Butuh kalkulator ini.
Oke, boleh dituliskan di spreadsheet-nya Kakak. Baik, 96, 85, 72, 75, 84. Oke, mantap. Oke. Siap. Kak Septian, Kak Hadi, Kak Azhar, Kak Flo. Oke, belum nih. Oke, sip Kak Flo dan Kak Septian yang belum. Oh, oke, Kak Flo. Oh, sip. Udah Kak. Baik Kakak, silakan disepakati mau siapa dulu yang melakukan. Kalau tadi ada yang bertiga, saya sarankan, oh udah gerakannya sama ya. Silakan kalau gitu boleh disepakati mau siapa dulu. Boleh on cam dan on mic, silakan Kakak. Atau gini aja Kak, ditunjuk sama Kakak aja. Jadi misalnya yang gerakan satu dulu, yang Boleh. gerakan satu, gerakan dua, gerakan tiga itu aja Kak. Oh enggak Kak, enggak. Jadi biar Enggak. langsung sekaligus kalau gitu. Kita Oh, sekaligus. langsung sekaligus. Siap. Kak Aji dan Kak Flo dan ini ya Kak siapa? Tadi sama Kak Ganiar ya? Iya betul sama Kak Ganiar. Oke, kalau gitu Kak Aji dan Kak Flo barengan nanti dilihat oleh Kak Ganiar. Mau kayak gitu ya? Nah, Oh, jadi berdua dulu pergerakan, yang satu melihat gitu Kak. betul. Nanti Kak Ganiar yang akan melihat kedua gerakan. Gerakan satu dan gerakan Kak Aji dan gerakan Kak Flo. Oke, siap. Oke. Siap. Berikutnya Kak Taufik dan Kak Diki. Kak Taufik dulu ya. Kak Taufik dulu, nanti Kak Diki ngelihat gerakan Kak Taufik. Berikutnya Kak Nenden dengan Kak Azhar. Kak Nenden dulu. Oke, yang berikutnya Kak Sony dan Kak Dini, berarti Kak Sony dulu. Kayak gitu. Berikutnya Kak Hadi dan Kak Septian, Kak Hadi dulu. Kayak gitu ya. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh Kak Septian. Untuk aspek yang harus dinilai atau yang di ininya dari segi apa ya? Dari gerakan atau seperti apa, Pak? Boleh lihat balik di ini Kak, umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Terserah Kak mau seperti apa. Udah siap Kak Floppy? Siap, hayu siap. Ini dari gerakan saja Kak. Dari gerakan saja. maaf Kak, ini kan saya baru masuk ya. Itu nantinya kita menilai gerakan pasangan kita atau gimana ya Kak? Ya, Kakak nanti memberikan umpan balik terkait gerakannya Kak. Seperti apa? Izin Kak, berarti kalau sudah melakukan langsung dihitung ya Kak ya, denyut nadinya ya? Betul Kak. Betul, nanti Ya, top 30 detik. Setelah itu nanti siap-siap denyut nadi, saya pimpin lagi. Kayak gitu. Oke. Izin Siap, Kak, Kak? berarti hitungan yang 30 detik ada di Kakak ya berarti ya? Iya, ada di saya. Siap. Oke. Baik. Ya, terlihat pasangannya. Udah Kak ya? Siap. Dikondisikan dulu Kak Aji. Oh. Siap. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Siap. Udah siap semuanya itu teh? Kelak. Barangkali takutnya. Kak Sony Kak Hadi siap, udah Kak siap ya? Sony. Kak Hadi udah siap. Kak Sony siap? Oke, tuh. Oke, siap. Kalau begitu. Eta baru mau ikutan Kak Haji itu. Mau ikutan itu. Siap. 3, 2, 1, mulai. Silakan Kak, mulai Kak. Oke.
Oke. Ini Kak Hadi sama siapa ya Kak Hadi? Tadi saya perasaan Kak Hadi sama Kak Septian. Iya, sama Kak Septian belum. 3, Belum Kak Septian. 2, 1. Stop. Oke, cukup Kakak. Cukup. Siap. Hitung denyut nadi Kakak. Hitung denyut nadi. Siap. 3. Hitung denyut nadi. 3, 2, 1, mulai. Cukup, Kak. Cukup. Oke, cukup. Silakan dikali 6. Dituliskan di spreadsheet-nya. Oke. Sip. Oke, siap bergantian Kakak. Waduh, 114. Silakan bergantian. Oke, bersiap-siap pasangannya. Yang satu lagi. Ya, pasangannya. Oke. Septian sama saya ya, Kak? Betul, Kak Dan Kak Dini tidak Kak muncul. Hadi ngelihat Kak Septian, Kak Hadi. Oh, siap. Oke. Kak Dini Tadi kayaknya tidak Kak Hadi diam. Harusnya Kak tadi Dini. Kak Hadi melakukan gerakan Kak Hadi. Oh, siap. Oke. Ya udah sekarang Kak Hadi ngelihat Kak Septian aja. Sinyalnya jelek soalnya enggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran. Oh gitu. Ya. Siap, gak apa-apa tak. Baik. Kak Sony pakai yang ini ya. Ini. Oke, udah. Siap Kak Dini. Nanti saya terakhir saja. Nah, ada Kak Dini aman. Oke, Kak Septian siap, Kak Azhar siap, Kak Dini siap. Oke, Kak Ganiar siap? Nggak dihitung dulu denyut nadi, Kak. Oh, tadi udah, Kak. Oh, tadi ya. Oh iya. Tadi iya. awal. Ya. Ya, yang awal, Kak. Oke, berarti Kak Ganiar. Kak Diki siap, Kak Diki. Siap, nanti Kak Ganiar dilihat oleh Kak Flo ya. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Mulai, Kak. Oke. Lima, 4, 3, 2, 1. Cukup, Kak. Cukup. Oke, stop. Siap, hitung denyut nadi. Siap. 3, 2, 1, mulai. Silakan mulai. Stop. Silakan dituliskan denyut nadinya. Siap, Kak. Oke. Sip. Oke, silakan dituliskan Kakak. Denyut nadi akhirnya. Ada yang belum kah? Oke, Kak Hadi, Kak Septian belum menuliskan. Kak Nenden. Sudah Pak, sudah ada. Oh sudah, oke. Siap. Baik Kakak. Nah sekarang silakan berikan umpan balik terhadap pasangannya Kak. Oke, tadi Kak Taufik berarti tuliskan di Kak Diki umpan baliknya. Kak Diki silakan tuliskan di Kak Taufik Kak. Dan seterusnya. Silakan diberikan umpan balik terhadap gerakannya. Saya belum melakukan gerakan, Kak. Oh, belum gerakan ya.
Taufik belum. Ya. Saya belum melakukan gerakan, Pak Hadi. makanya belum Oh, Pak Hadi belum. menghitung denyut nadi. Belum. Kak Hadi sama siapa yang belum? Kak Taufik. Kak Taufik belum. Oke, siap. Ya udah kalau gitu. Udah, siap, Kak, Taufik, udah. Kak Hadi. Udah. Udah, Kak, udah, saya udah. Masa udah tadi. Oke. Kak Hadi, siap Kak Hadi? Siap, siap. Oke, berarti Kak Septian ya? Kak Septian yang melihat ya Kak Hadi ya? Pak, siap, sedang menyaksikan. Oke. Pada tadi kenapa ya dia? Siap Kak Hadi. 3, 2, 1. Mulai Kak Hadi. Silakan mulai. Oke. Lima, 4, 3, 2, 1. Cukup Kak. Cukup Kak Hadi. Cukup Kak Hadi. Oke. Siap. Hitung denyut nadinya Kak. Denyut nadinya siap. 3, 2, 1. Mulai Kak. Cukup Kak. Cukup. Oke, silakan dikali 6, silakan dituliskan di spreadsheet-nya. Oke. Silakan memberikan umpan baliknya Kak. Oke, sudah mulai ya Kak. Nah sama ITK Flow. Kaji ditulisnya di Kaflow. Oke. Oh sudah. Siap. Oke, sudah mulai ya menuliskan umpan baliknya. Silakan Kak, umpan baliknya apa aja deh. Oke. Waduh, belum muncul juga ya kamera saya ya. Masih ada ya Kak, silakan diberikan umpan baliknya Kak. Oke Kak Diki belum menuliskan umpan baliknya Kak Diki. Oke Kak, siapa lagi? Kanenden. Kanenden tuliskannya di Kak Diki di kata gimana? Tadi Kak Diki dan Kak Taufik ya? Ya, betul.
Oke, Kak Nenden dengan Kak Azhar. Oke, silakan Kak Azhar berikan umpan balik di sheet-nya Kak Nenden. Kak Nenden silakan tuliskan umpan baliknya di Kak Azhar. Oke, Kak, kalau yang sip. bertiga, saya, Kak Aji, dan Kak Ganiar gimana Kak untuk umpan baliknya? Kalau saya di kolomnya Kak Ganiar nulisnya betul tidak Kak? Oke, boleh Kak, kayak gitu. Berarti kan Kak Ganiar dinilainya oleh Kak Flo, kayak gitu. Nah, Kak Ganiar berarti memberikan umpan baliknya ke Kak Aji sama Kak Flo. Satu aja Kak, nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Berarti Kak Ganiar double-nya. Ya, kalau bisa double, alhamdulillah. Ya udah double. Oh, udah berdouble, mantap. Udah. Tinggal copy paste. Hebat, Oke, nah, gitu ya kita juga ya kalau kita jadi guru sekaligus gitu ke anak deh. 5 orang, kadang 5 orang gitu. Oke. Baik. Udah nih kayaknya. Oh, tinggal Kak Nenden belum nulisin ke Azhar. Oke. Baik Kak, saya izin share screen ya Kak. Oh, saya mau meluruskan dulu Kak yang tadi Kak. Kakak tadi ada sedikit kekeliruan di pembagian apa ya? Pembagian apa ya? Pembagian siapa dulu yang melakukan? Bukan Kak, jadi siapa dulu yang mau melakukannya? Nah, harusnya itu nanti berpasangan, silakan disepakati berdua Kak. Kayak gitu. Jadi tadi kan kayak contohnya tadi Kak Flo dengan Kak Flo, lalu Kak Aji, lalu Kak Ganiar. Itu bertiga ngobrol bertiga, jadi kesepakatannya siapa dulu. Jadi nggak ditunjuk oleh fasilnya. Seperti itu. Jadi nanti untuk mungkin berikutnya biarkan anak yang melakukan kesepakatannya kayak gitu bertiga. Nah, cuman memang kalau barusan seperti itu, kemungkinan di ruangan tetap maya ini akan berisik gitu. Kayak gitu ya. Karena semuanya pasti on mic, jadi apa ya, tidak akan kondusif kayak gitu. Ya, tapi kalau di lapangan mudah-mudahan bisa seperti itu ya Kak. Jadi silakan anaknya berdiskusi, menyepakati bersama-sama kayak gitu. Oke. Itu aja sih Kak. Baik. Oke. Izin saya lanjutkan ya Kak. Aduh, kayaknya jaringan saya agak kurang bagus nih Kak. Share screen-nya lama, lalu wajah sayanya nggak agak loading juga ya Kak ya, agak lemot juga ya. Nah, ini padahal saya on cam terus dari tadi, tapi nggak muncul. Ya dari tadi nggak muncul Kak, hanya pertama aja tadi, yang sekarang nggak muncul sama sekali. Ya, aduh mohon maaf ya Kak. Ini kayaknya beneran. Baik. Apa deh, saya izin pakai 2 device, tapi kemungkinan tidak akan bersih. Hanya pengen nunjukin aja kalau saya on cam ya Kak. Oke. Ya. Oke, Kakak saya lanjutkan. Oke, ini udah ya Kakak. Tadi kita sudah menghitung denyut nadi di akhirnya, lalu menuliskan di spreadsheet. Nah, ini lalu melakukannya secara bergantian ya Kakak. Ini juga sudah, tadi Kakak sudah memberikan umpan balik terhadap pasangannya masing-masing. Seperti apa? Nanti kalau mungkin kalau di kelas mah Kakak bisa memberikan apa ya? Indikatornya Kak. Apa saja yang akan dilihat? Kalau tadi kayak Kak Septian nanya apa yang dilihat. Nah, itu kalau ke anak mah mungkin udah ada rules-nya, sudah ada patokannya mau seperti apa. Seperti itu. Oke, agar anak juga mudah untuk memperhatikannya.
Apakah gerakannya atau jumlahnya kah yang dilakukan gitu dan sebagainya dan lain sebagainya. Oke kakak. Nah, ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Nah ini sebagai fasil ya kak, sebagai guru, bagaimana kita memperhatikannya kakak. Ini anak-anak melakukan semua, lalu bagaimana ya caranya? Ada yang mau mencoba menjawab, boleh raise hand. Gimana kak? Mau izin diulangi kak? Oke, ini bagaimana cara kita sebagai guru melihat apakah latihan yang dilakukan anak-anak ini sudah benar atau tidak? Gitu. Oke, silakan Kak Septian. Kalau menurut saya, Pak, cara melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum, kalau ada dua aspek, Pak. Yang pertama, dilihat dari peningkatan denyut nadinya, Pak. Apakah denyut nadi pemanasan dengan denyut nadi istirahatnya meningkat atau berkurang gitu kan. Pertama dari situ. Kedua, kalau lihatnya dari tingkat kelelahan anak, Pak. Biasanya kalau ada peningkatan dari denyut nadi, otomatis si anak itu ada apa capek, lelah dan sebagainya kayak gitu. Tapi untuk opsi kedua itu opsional Pak. Ada anak yang capek dan ada anak yang masih tetap bugar. Tapi kalau dari denyut nadi itu paten. Dalam artian pasti meningkat gitu latihannya. Oke, siap Kak Septian. Jadi ngelihatnya dari denyut nadi ya. Oke, jadi kalau denyut nadinya meningkat, berarti aktivitas yang dilakukannya sudah benar. Kayak gitu ya Kak Septian ya. Oke, ada lagi? Kira-kira selain itu Kak, kita sharing-sharing aja Kak di sini ya. Kira-kira seperti apa ya? Tadi kan klasikal tuh berarti 2 kali tuh anak-anak melakukan banyakan. Kayak gitu. Ada lagi Kak? Oke, Kak Haji, silakan Kak Haji. Mungkin yang pertama kita kan memberi contoh dulu ya Kak ya. Jadi agar kita tahu yang sudah dilakukan anak itu benar atau belum. Yang pertama contoh, kemudian memberikan indikator yang tadi sudah dibahas. Mungkin gitu Kak. Oke, betul. Betul. Saya sepakat Kak Adi. Jadi pertama tadi berikan contoh, lalu yang berikutnya diberikan indikator. Jadi anak teman-temannya melihatnya seperti apa gitu, ada indikatornya. Ya, ada apa yang dilihatnya apa aja gitu. Ada lagi Kak? Sudah cukup? Oh, Kak Flo, silakan Kak Flo. Mungkin yang pertama kan sebenarnya kita kasih contoh, misalnya dari tadi gerakan 1 apa, 2 sampai gerakan 5. Nah, anak di situ nanti baik temannya kayak kita barusan berpasangan. Jadi dia menuliskan apa saja yang gerakan yang sudah dia lakukan. Contoh misalnya jumping jack dari mulai pergerakan tangannya, lompatannya, gerakan kakinya. Jadi dilihat dari emang per step-step gerakannya. Itu mungkin Kak. Siap. Step gerakan ya Kak. Berarti itu juga bisa masuk ke dalam indikatornya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Flo. Kak Azhar, silakan Kak Azhar. Kak Azhar? Nggak jadi Kak Azhar? Mungkin Kak harus ditetapkan dulu kriteria yang jelas setiap gerakannya seperti apa. Lalu Izin Kak Azhar, suaranya kecil Kak Azhar. Ya Kak, yang pertama kita harus menetapkan juga kriteria yang jelas untuk setiap gerakannya. Terus setiap kemajuan siswa harus dicatat dari waktu ke waktu. Ini membantu menilai gerakan tersebut, memahami teknik yang diajarkan atau. Oke, siap Kak Azhar. Terima kasih. Tadi suaranya agak kecil ya Kak Azhar. Dan ada beberapa yang saya tangkap kriterianya tadi sama ya sebetulnya indikator, lalu kemajuannya dituliskan. Oke, kemajuan dari pertemuan-pertemuan ya Kak, kali ya? Kayak gitu ya? Iya Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke, saya sepakat dengan kakak semua untuk melihat
cara kita melihat apakah latihan datanya sudah benar. Tadi yang pertama dari Kak Septian, hitung denyut nadi ya Kak, ada peningkatan atau tidak. Lalu kita memberikan contoh, lalu diberikan juga kriteria atau indikatornya yang agar anak-anak juga mengetahui gerakan yang betulnya seperti apa. Oke. Nah, ini adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada Kak? Kak? Ada. Lalu ada. Oke, lalu efek tersebut mengindikasikan apa? Oke, boleh dituliskan atau resen aja Kakak biar cepat. Tadi ada kan? Nah, efeknya itu menunjukkan apa ya? Kak Flo, silakan Kak Flo. Mungkin yang pertama udah jelas itu pernapasan. Pernapasan kita pun agak berubah nih, agak tersenggak-senggak lah ya habis bergerak meskipun gerakannya ringan. Satu itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau gerakannya lebih lama itu keringat. Nah itu ya. Nah yang ketiga mungkin yang jelas itu dari perubahan denyut nadi kita itu sudah jelas pasti berubah. Paling itu aja Kak. Oke. Siap, terima kasih Kak Flo. Oke, langsung terjawab sebetulnya soal yang nomor 4. Apa yang mempengaruhi denyut nadi ya? Tadi ya yang kata Kak Flo dari gerakan. Oke. Baik, Kak, langsung aja ya. Alhamdulillah untuk aktivitas pertama tadi sudah dilakukan seperti itu role play-nya. Jadi sudah itu ada contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu. Nanti ada choice, ada voice-nya juga dan ownership-nya. Baik Kak. Nah, ini kita akan bermain Figma lagi. Kemarin kakak sudah bisa, sudah mulai jago dengan Figma-nya, sudah banyak, hampir semuanya, bahkan semuanya kali ya, sudah menuliskan di Figma. Baik kakak, kita akan masuk ke Figma. Silakan kakak tuliskan. Menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup mengembangkan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik? Kenapa kak? Kenapa? Lalu apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, silakan Kak dituliskan di Figma-nya. Link Figma-nya sudah saya share juga di chat. Kakak, 5 menit cukup Kak? Masih loading Kak, bentar. Oke, siap Kak Hadi.
Oke, kali ini dituliskan di chat ya Kak. Ya siap, tidak apa-apa Kak. Kalau ada kesempatan nanti kali ini boleh dipindahkan ya Kak ke Figma-nya agar terdokumentasi Kak. Sementara saya tulis di chat dulu ya Pak. Soalnya Oke siap Kak. Kan di chat dulu. Boleh. Oke. Pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, libatkan peserta didik untuk ikut berperan aktif. Oke, aktivitas dilakukan sudah berpusat, rekan masing-masing jadi mencoba dan menilai gerakan teman pasangannya. Oke. Duh, saya juga loading nih Kak. Oh, bisa. Nah, hilang Kak. Apanya Kak? Karena tiba-tiba hilangnya Hilang, internet. Kak. Figma-nya Iya. hilang. Tiba-tiba hilang. Nah, ke mana iya menuju Simangut nih? Menghilang. Ini menghilang Kayaknya maksudnya. ada yang Coba kegeser nih diundo, Kak. coba diundo. Iya. Coba diundo. Sebentar Kak. Sebentar Kak. Ini Kak, yang di bawah ininya nih Kak. Udah Kak, ini Kak di modul 3 Kak. Ini Kak Dini udah di posisi nih kayaknya. Oke. Aduh lucu ya. Susah banget mindahinnya. Sudah bisa Kak? Wah, tulisan anu mana tadinya? Waduh. Oke Kak. Ini jatuh apa nih? Masih hilang Kak. Nggak tahu di mana. Sebentar Kak. Kayaknya terhapus itu Kak. Ada yang pencet delete kayaknya. Kayaknya ada yang sentimen, Kak. Oke. Nah ini ada di poin 3 ya Kak. Di bawah sebetulnya. Cuman emang komennya pada hilang nih. Oke. Mau diberi waktu tambahan atau sambil jalan aja Kak? Nah, itu. Sambil jalan saja Kak. Sambil jalan aja. Baik kalau gitu kakak-kakak. Karena lumayan juga ya waktunya. Kita sambil jalan aja ya Kak. Boleh ingat. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Link Figma ini terbuka terus kakak. Jadi kakak bisa merapihkan atau mengisi yang belum atau yang terlewat kayak gitu ya kakak. Kayak ini kayak barusan nih Kak Hadi sama Kak Rini ya Kak. Ditulis di chat ya berarti nanti silakan dipindahkan ke link Figma-nya seperti itu. Memang kayaknya berat juga ya Kak si Figma ini. Ya Kak, saya izin lanjutkan lagi. Oke. Ada satu video juga Kakak
berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, izin saya ulangi ya Kak, pasti banyak yang kelewat nih. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning. Berhenti videonya Kak. Di-connect nih. Internetnya. Loading. Oke, sorry Kak. Loading Jadi tapi langsung bergeser ke waktu berikutnya, jadi ada yang terlewat kayaknya Mas. Oke, siap. Ini internet di sayanya Kak, mohon maaf. Oke. Siap, tunggu sebentar Kak. Baik. Diulangi lagi ya Kak. Siap Kak. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke. Siap Kak. Memang cuma segitu Kak. Videonya. Ada yang mau share apa yang didapatkan? Boleh satu orang aja Kak. Oke, Kak Sony, silakan Kak Sony. Ya, Kak, izin, sebetulnya kemarin tuh setelah saya baca, kemudian saya melakukan penerapan hal yang saya baca, ini sharing saja ya Kak ya. Jadi kemarin tuh saya baca tentang modul ini, kemudian saya coba praktikan di lapangan. Ternyata memang betul apa yang terjadi itu kita tuh sebagai guru olahraga tidak nyaman untuk melihat memberikan kebebasan pada anak itu. Yang biasanya kita itu mengajar dengan penuh full komando dari kita, ketika kita kasih kebebasan, contohnya adalah kemarin saya mengajarkan teknik dasar bola voli passing bawah. Nah, saya itu memberikan satu kebebasan ke anak-anak untuk menggali lagi experience yang sudah didapat, namun faktanya di lapangan anak-anak itu satu kebingungan, kedua mereka itu
kesulitan untuk bekerja sama, untuk mengeksplor kembali hal-hal yang mereka sudah dapatkan. Nah itu sih, apakah itu sesuatu hal yang wajar ketika pembelajaran hal ini dilakukan? Itu saja sih Kak. Siap, Kak Sony. Ada yang mau bantu jawab, Kak? Oh, siap, Kak Flo. Silakan, Kak Flo. Mungkin Kak, kalau misalnya kita mau menggunakan sistem yang berpusat pada peserta didik, mungkin kita lihat awalnya kita mengajar di jenjang mana nih, SD, SMP, atau SMA. Kadang kan tingkatan kemampuan mereka pun akan berbeda. Misalnya contoh kalau saya di SD mungkin emang mereka harus benar-benar betul kita arahkan. Kita hanya cukup mengarahkan sebetulnya. Nah, masalah dari mulai mereka bereksplor di lapangan atau apapun, kalau mereka sudah diarahkan mereka pasti bisa. Nah, tapi dari situ tetap yang pengambil keputusan dan pengarah-pengarahnya tetap dari kita. Cuman mereka jadi hanya menjalankan perintah, arahan, tapi mereka yang berkreatif untuk bergerak atau apanya, tapi tetap keputusan dan tanggung jawabnya ada di gurunya masing-masing. Paling begitu dari saya, Kak. Siap. Terima kasih, Kak Flo. Saya izin ya, Kak. Oke, tadi Kak Sony ada apa ya? Ada ketidaknyamanan ya, Kak Sony ya? Ya, betul, Kak. Betul. Ya. Itu wajar, Kak. Wajar. Tadi di video yang pertama sudah disampaikan bahwa ketika kita melakukan suatu pendekatan, di awal-awal itu ketika kita melakukan itu pasti akan muncul rasa ketidaknyamanan, bahkan ketakutan. Ya, betul. Itu banget ya. Ya. Tapi kedepannya sesuatu, itu akan biasa, sesuatu yang biasa. Kita akan dapat tekniknya, kita akan dapat caranya gitu. Seperti apa sih pembelajarannya agar lebih kondusif, misalkan kayak gitu. Nah, agar itu terjadi, maka dilakukanlah kegiatan yang modul 1.1, Kak. Refleksi, Kak. Ya, Kak. Nah, refleksi betul. Pembelajaran kita sudah menerapkan, pembelajaran SCL tadi, lalu ternyata ternyata kayak gini ya, anaknya malah jadi kebingungan. Nah, kita lakukan refleksi. Di pertemuan berikutnya kita lakukan perbaikan. Seperti itu. Dan itu jadi habit, Kak, jadi kebiasaan agar pembelajarannya terus berkembang dan lebih baik. Kayak gitu, Kak Sonia. Oke, tadi Kak Flo. Berarti apa yang saya lakukan itu memang sudah on the track mungkin ya, Kak ya, untuk pembelajaran. Betul, Kak, masih on the track. Siap. Masih on the track. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama, Kak. Oke. Tadi Kak Flo diterapkan juga sesuai dengan jenjang. Betul, Kak Flo. Tadi kita sesuaikan juga kira-kira kelas di SD seperti apa sih SCL-nya. Itu pasti berbeda dengan di SMA. Di sekolahnya Kak Sony itu pasti beda. Kayak gitu. Terus di SD pun kelas 1 dengan kelas 6 itu pasti beda penerapan SCL-nya. Gitu. Selain itu, kita juga ada melihat juga dari sisi keamanannya, Kak. Sisi keamanannya kayak gitu. Jika gerakannya itu sekiranya kita menilai, oh ini berbahaya nih kalau menggunakan SCL kayak gitu, kita bisa menggunakan teknik komando, Kak. Seperti itu. Jadi model-model pembelajaran, pendekatan itu tidak semuanya cocok di semua materi kayak gitu, dan tidak semuanya cocok di tingkatan jenjang. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan jenjangnya, dengan materinya, dengan peserta didiknya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, Kak. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Kak. Oke, izin saya teruskan ya, Kak. Waduh, loading. Pindah slide aja susah nih, Kak. Oke. Kakak, ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran ya, Kakak. Kalau peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kalau peran peserta didik ya berarti aktif dalam proses pembelajaran dengan pemberian gagasan, saran, dan kritik. Dan seterusnya, Kak.
Oke, ini saya tidak akan bacakan semuanya. Ini adalah peran guru dan peserta didik. Nanti kakak juga akan dapatkan modulnya juga kakak. Oke, ini saya bacakan satu lagi. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Lalu kalau peran peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Oke. Dalam kelebihan dah. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Oke. Hanya sebagai fasilitator ya kakak. Ya. Oke, baik kakak. Boleh dong tuliskan di chat kira-kira jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktikan dalam pembelajaran kakak? Boleh dituliskan kakak kira-kira apa ya yang pernah kakak lakukan? Boleh dituliskan di chat kakak. Kira-kira apa aja ya jenis-jenis pembelajaran student center learning? Oke. Student center learning M, apa nih kali ini? Wah, belum ada yang menulis kakak. Baru kali ini apa nih? Student center learning. Oke, kelompok simulasi kolaborasi. Oke. Oke, dikelompokkan, lalu disimulasikan, lalu dikolaborasikan. Oke. Apa lagi ya? Jenis-jenis pembelajaran SCL ini. Student Centered Learning. Kalau nggak salah ada 9. Oke. Pembelajaran kooperatif. Berbasis masalah. Oke. Problem Based Learning, PBL ya Kak Sony ya? Oke. Oh, lagi PPG ini. PBL muncul nih. Istilahnya bahasa Inggris Kak, jadi sulit untuk diterjemahkan. Oh gitu ya. Oke. Kak Diki, pembelajaran kooperatif, pembelajaran project, pembelajaran basis masalah. Oh banyak, Kak Diki luar biasa hebat. Oke. Based learning, lalu project based learning, pembelajaran kooperatif. Oke. Siap Kak. Terima kasih Kak sudah menjawab. Itu termasuk dalam pembelajaran SCL ya Kak. Baik. Oke, ini Kak. SDL. Oke, ini kakak jenis pembelajaran SCL ada small group discussion, ada role play, discovery learning, self direction learning, cooperative learning, contextual learning, problem based learning, collaborative learning, project based learning. Oke, yang sering banget mah biasanya yang ini ya Kak, problem based learning itu banyak banget, cooperative learning itu paling sering tuh. Oke. Aduh, mohon maaf Kak kalau ada suara-suara yang mengganggu ya Kak. Kira sedikit lagi ya Kak. Baik, ini Kakak, untuk aktivitas kedua sebetulnya ini sedikit saja Kakak memahami karakteristik dan minat anak. Nanti anak dalam mengelompokkan karakteristik minat anak itu ada jasmani, ada sosial, ada emosional, lalu ada mental, lalu ada sekolah atas, menengah, ada PAUD, ada juga SD. Tadi sempat kita bahas juga ya Kakak terkait karakteristik memahami karakteristik peserta didik. Oke. Nah ini Kakak, ini sebenarnya tugas kita bahas bersama-sama aja ya Kakak.
Karakteristiknya Kak, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira itu bidang apa ya Kak? Boleh ditulis. Bismani. Jasmani, oke, itu jasmani. Itu usia berapa ya kira-kira ya Kak? Berjalan, berlari, merangkak. Dari 3-4. Ya, 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 4 tahun. 3-4. 3-4, oke. Ada berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat ya. Berjalan, berlari, merangkak di kelas 3-4 ya Kak? Atau 3-4. 0 Kak? 0,2. 0 sampai 2 ya. Soalnya ada merangkak. Dia ada merangkak. 0 sampai 2 juga 4 tahun ya? 6 tahun bisa Kak? 0 sampai 4 tahun. Oke, kali ini pengelompoknya 0 sampai 2 Kak. Baik, yang kedua, yang berikutnya Kak. Karakteristik yang berikutnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, kira-kira bidang apa ya? Sosial. Sosial, sepakat ya? Sosial. Mengembangkan rasa diri mereka sendiri. Kira-kira di umur berapa Kak? 6 sampai 12. 6 sampai 12. Sampai 12 tahun. Ya, yang ketiga Kak. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Apa Kak bidangnya? Emosional. Emosional. Umurnya Kak, umur. 12 sampai 18 tahun. 12, 18. 12 sampai 18. Terakhir Kak. 12 sampai Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi, menyelesaikan konflik. Mental. mental. Oke, usianya 12 sampai 18. usianya 12 sampai 18. 12 sampai 18. baik Kak. Ya. Oke, terima kasih Kakak sudah membantu menjawab dan oke. Ini sudah betul tadi. Nah, ini kalau ini ternyata sosial itu 56 Kakak. Emosional Ya, itu di 56 6-12 sosial. dan Ya. mental juga masih di 6 sampai 12. Jadi kalau kita telah sebetulnya masuk ke sini ya Kak. Tadi kita rusuh aja. Baik Kak, kita lanjutkan. Oke, silakan nanti kita tulis lagi di chat Kak. Kita tulis lagi di chat. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik Kak? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, boleh dituliskan di chatnya Kak. Astagfirullah. Oke, karakteristik peserta didik. Oke, sekarang beberapa orang sudah masuk. Boleh ya yang mau menjawab Kak. Satu orang untuk langsung on mic.
Dengan cara menunjukkan fokus dan menangkap kecerdasan. Ada yang mau bantu menjawab Kak untuk on mic-nya? Izin menjawab, Pak. Izin, mungkin yang pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik mungkin ada dampak positifnya terhadap proses pembelajaran pada peserta didik. Jadi untuk karakter anak berarti sangat sangat penting bagi guru untuk mengetahui karakter anak tersebut mau seperti apa nih, atau kita mau arahkan kemana sih untuk anak itu mungkin Kak. Nah untuk yang keduanya cara mengakomodasinya yaitu yang pertama mungkin memahami karakter siswa. Nah untuk memahami karakter siswa, guru bisa memahami siswa tersebut dengan cara melakukan sedikit observasi. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa, terus berdiskusi dengan orang tua siswa untuk mengetahui karakter anak. Nah yang kedua yaitu lingkungan belajar yang inklusif. Kalau yang itu kan mungkin guru dapat menciptakan lingkungan belajar untuk mendukung perkembangan siswa tersebut. Nah terus menggunakan metode pembelajaran yang di situ guru bisa dibilang dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, baik itu audio, visual maupun langsung praktek di lapangan. Dan yang terakhir mungkin memberikan dukungan dan bimbingan secara individu. Ya, jadi guru dapat memberikan dukungan benar-benar terhadap siswa tuh. Misalnya ada siswa itu yang emang hobi atau misalnya bakatnya di sepak bola, kita dukung dari mulai misalnya anak untuk ikut SSB ataupun latihan apapun itu yang bisa mendukung hobi anak dan dia udah cocok karakternya di situ, mungkin seperti itu sih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Flo. Tadi memahami karakteristik siswa ya dengan observasi. Oke, ya, kalau di awal biasanya kita melakukannya dengan asesmen awal. Betul ya Kakak ya? Oke, siap. Oke. Izin saya lanjutkan. Terima kasih Kakak. Oke, jadi saya mana slide-nya? Oke. Ya, tadi pentingnya guru mengerti karakter peserta didik itu untuk SCL mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kenapa kita harus tahu karakteristiknya? Ya udah berarti agar kita bisa menyusun program pembelajarannya Kakak sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Oke, tadi caranya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Flo dengan tes awal juga, tes awal ya Kak. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, nyambung dari soal nomor 3, kita langsung masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam proyek. Ini sedikit Kakak, saya yakin, apalagi kalau udah banyak sekali penjelasan atau workshop-workshop mengenai diferensiasi ini, bahkan teman-teman dari guru penggerak itu pasti sudah sangat paham dengan diferensiasi ya Kakak. Oke, kita mengingat kembali bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ada 3 Kakak. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Oke. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan materinya Kakak, konten atau materi pengetahuannya seperti itu. Nanti di situ diferensiasi konten juga ada intratas, ada intertas Kakak. Oke. Yang berikutnya ada diferensiasi proses. Merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi kontennya.
Yang terakhir adalah diferensiasi produk, merujuk pada strategi yang membedakan produk, hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa saja yang harus dipelajari. Seperti itu. Baik, sudah jelas semua Kak terkait diferensiasi? Atau ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Kak. Cukup ya Kak ya? Oke. Ya kalau konten materi, kalau proses ya proses, kalau produk yaitu hasil ya nanti di akhir. Seperti itu ya Kak. Oke, kalau apa ya? Singkatnya sih kalau konten apa yang dipelajari, contohnya materi yang berbeda, sumber belajar yang berbeda. Kalau proses, bagaimana siswa belajar, aktivitas yang berbeda nanti. Lalu untuk produk ya hasil belajar, ya bisa format produk yang berbeda atau kriteria penilaian. Oke, kita sudah di akhir Kakak. Nah, Kakak ini setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Ini di LMS ya Kakak, adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi? Lalu gagasan baru apa saja Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Ini Kakak bisa tulis di LMS, dijawab di LMS ya Kakak maksudnya. Oke, setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, kita sudah di akhir Kakak, alhamdulillah. Memahami konsep pembelajaran PJOK bersama peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental. Dan yang terakhir, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, dan terima kasih. Nah, boleh tepuk tangannya dulu atau kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak. Oh, kali ini alhamdulillah ya, tidak terlalu ngaret. Oke, silakan Kak. Tadi kali ini resen. Oh, Kak Haji silakan Kak Haji. Ada mau menambahkan? Gak jadi Kak Haji? Kepencet Kak, punten Kak. Kepencet. Siap Kak. Sigana mau tepuk tangan tapi jadi raise hand-nya itu ya. Nah, tepuk tangan asli ya Kak. Ayo wae Kak Haji mah aduh. Baik Kakak, ini untuk pertemuan di modul 1.3 ini alhamdulillah sudah selesai. Izin menyampaikan beberapa hal terkait penugasan ya Kakak. Mohon maaf kita waktunya sedikit lagi. Mana ya ini? Oh ini. Oke, aduh. Oke. Kakak ada beberapa yang harus ini sebagai pengingat kali ya Kak, terkait tugas kakak-kakak untuk refleksi. Pertama yang refleksi dulu kakak-kakak. Untuk refleksi, jika di tugas LMS itu sudah ada panduannya, maka kakak ikuti panduannya Kak. Oke, panduannya. Yang kedua, kalau tidak ada panduannya, kakak-kakak pilih model refleksi apa yang mau kakak gunakan. Berarti bebas kakak. Kan macam-macam ya, ada 4F, ada framework Gibbs, lalu ada topi, dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadi kakak-kakak itu bebas pilih. Kalau tidak ada panduannya kakak-kakak. Jika tidak ada panduannya. Oke. Kalau ada ya berarti ikuti. Kayak kemarin yang kalau nggak salah 1.1 itu bebas. 1.2 itu ada panduannya. Ya, nah kalau ada panduannya berarti sesuai itu. Yang berikutnya, mohon bantuannya untuk menuliskan identitas kakak-kakak. Jadi ketika kakak-kakak share, mengisi tugasnya dalam bentuk file, jangan lupa identitasnya, nama, sekolah, gitu. Itu hal dasarnya ya kakak.
Beri judul Kak, menggunakan model apa, lalu judulnya apa ya, tugas berapa, modul berapa gitu. Jadi kasih judul di situ. Oke, udah sebetulnya itu terkait tugas refleksinya. Lalu kakak ada resen. Oke, boleh Kak Aji dulu resen, silakan Kak Aji. Ini mah nanya beneran Kak. Oh siap Kak. Jadi kemarin pas ada pengerjaan tugas yang ada waktunya itu Kak. Oke, siap Kak. Yang ada waktunya itu. Nah kemarin tuh kan lagi buka yang pertemuan kedua lagi buka buat nyari Google Meet-nya. Nah itu kepencet Pak Kak di pas awal mau Zoom. Nah waktunya kan jalan terus. Nah baru kebuka tuh kemarin. Gitu. Jadi si waktu itu jalan terus, pas saya buka lagi udah 3 hari tuh. Itu berpengaruh ke penilaiannya atau gimana Kak? Aduh, bentar Kak, mas saya belum paham Kak. Ya kakak lagi ngerjain tugas tuh, titik 2. Izin kayaknya Kak, hampir sama kejadiannya kayak saya. Hampir sama kayak saya kejadiannya. Kalau saya kan yang tugas yang 2 soal itu, yang 1 menjawab, yang 2 nggak keburu keklik tapi sudah termasuk selesai. Nah, kalau Kak Aji mah kebuka waktunya berjalan, sama Kak Aji tidak dikerjakan karena ngebuka yang lain gitu ya. Iya betul. Nah, gitu Kak. Sampai 3 hari gitu, sampai 3 hari baru dikerjakan. Jadi kan di situ ada ya Kak. Oke. Itu yang kuis ya Kak ya? Yang ada waktu itu yang kuis ya? Iya, betul, yang kuis. Yang kuis ya? Oke. Kalau nggak salah Kak, ada kuis yang tidak berbatas waktu kalau tidak salah. Kalau jadi di atasnya ada keterangannya tidak berbatas waktu, itu bebas ngerjakannya mau kapan, tapi kalau ada due date tanggalnya berarti harus sesuai tanggal tersebut Kaji. Kalau yang saya yang kuis yang ngerjain 6 atau 7 soal itu kalau nggak salah. Jadi 6 atau 7 mah itu kalau tidak salah tidak terbatas waktu. Nah, itu teh ada waktu yang berjalan Kak Floppy. Nah, itu teh waktu yang berjalan teh itu teh kita mengerjakannya berapa lama Kaji itu teh? Iya, itu maksudnya berpengaruh Kak buat enggak sih, kalau nggak salah enggak berpengaruh karena tulisan di atasnya tidak ada due date-nya, jadi waktu tidak terbatas. Siap. Gitu. Aman, insya Allah aman. Siap. Oke, sudah dibantu oleh Kak Flo. Untuk yang kuis itu waktunya adalah waktu lama kita mengerjakan Kak, bukan due date-nya. Kayak gitu. Kalau kapan mengerjakannya ya, tidak ada due date, jadi bebas, silakan saja. Kayak gitu. Ya, terus tadi Kak Aji, terus selama 3 hari apakah berpengaruh? Tidak Kak, berpengaruh. Oke, itu saja. Dan berikutnya untuk kuis, jujur kalau kuis saya nggak bisa ngecek Kak. Bocoran aja, kalau untuk kuis saya nggak bisa ngecek. Jadi ya saya cuma bisa ngecek siapa yang sudah mengerjakan. Kayak gitu. Jadi siapa yang sudah mengerjakan itu sudah ada namanya, tapi saya tidak bisa melihat isinya. Kayak gitu. Saya belum paham kenapa kayak gitu. Ya kalau yang lainnya baru saya bisa cek. Dan saya juga memberikan umpan balik ke kakak. Kayak gitu. Nah untuk tiap penugasan saya memberikan umpan balik. Jika ada perbaikan itu bisa kakak baca di umpan baliknya ada perbaikan atau tidak. Kalau ternyata ada perbaikan ya berarti silakan diperbaiki. Kayak gitu. Jadi saya tidak akan menilai dulu. Saya akan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya dulu. Kayak gitu. Nah, gimana cara memperbaikinya? Langsung aja upload ulang. Kayak gitu. Nah, terus Kak, yang saya mau belum dikasih umpan balik, ya berarti belum saya lihat Kak. Kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan udah diberi umpan balik, tidak ada perbaikan, terus tandanya checklist atau selesai, ya berarti udah aman. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Itu saja berarti sih Kak. Tinggal klik kerjakan lagi ya Kak ya berarti ya? Kalau ada perbaikan, betul Kak. Ya. Paling izin Kak, kalau dari kita mungkin kadang kita juga kan ada sesuatu yang sehari itu kita tidak buka PMM misalnya. Nah mungkin izin Kak, kalau misalnya ini
bisa di japri atau di grup aja, misalkan ini silakan diperbaiki yang modul sekian, mungkin izin kalau bisa itu juga digunakan Kak, cara itu Kak. Siap Kak, oke sudah Kak. Jadi yang di japri saya berarti ada perbaikan, tapi kalau tidak di japri Siap. berarti aman Kak. Oh berarti sampai saat ini belum ada. Oke siap Kak. Aman ya. Oke. Sip. Ada lagi Kak? Tidak ada. Cukup kayaknya cukup ya Kak ya. Mau maghrib soalnya ya. Betul. Oh, mengingatkan satu lagi tugas Mau 1 maghrib, 2 ada Persib. 2.1 Kak. Mohon maaf, 2.1 yang membuat video itu jangan lupa untuk disiapkan ya Kak, karena waktu sudah mulai akhir bulan, kita akan luring juga di awal bulan. Oke, siap. Itu saja Kak. Ada yang tutup doa dan juga closing statement, mangga? Siapa? Izin Kak Ganiar untuk yang penutup, untuk closing statement Kak Ganiar. Enggak, siap Kak. Oke, alhamdulillah hari ini kegiatan Zoom hari ini telah selesai. Seperti apa yang sudah kita bahas tadi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semoga ilmu apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal untuk kita mengajar, dan semoga kita semua dijadikan menjadi guru yang lebih berkompeten. Mungkin itu saja yang statement saya. Kemudian mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Kakak. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Oke. Langsung ya sama doanya juga. Oke, Kak, izin kita foto dulu Kak. Silakan. Gayanya seperti apa? Pengatur gaya Kak Diki cenah aya gaya nu baru Kak Diki sok mana keluarkeun. Itu Kak Diki pakai apa? Kak Diki lagi. Silakan.